Pak Anggito. Pak Anggito tadi sudah disebutkan mungkin beberapa kali dari Pak Mahendra, lalu juga tadi Pak Misbakun mengenai mandat baru P2SK yang diberikan kepada LPS yaitu penjaminan polis Pak. Ini menarik Pak. Sejauh ini bagaimana persiapannya dan aturan detailnya itu kira-kira akan seperti apa? Terima kasih Mbak Ade ya. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CNBC, Pak WD. Tapi terima kasih Pak Misbakun ini. Kalau nggak ada Pak Misbakun kita kayaknya nggak bisa jadi satu Pak ya. Kumpul gitu dalam forum terbuka, forum terbuka. Gitu. Saya ini pertama saya bersyukur ya karena pimpinan LPS sebelumnya ini sudah memberikan talent-talent terbaik lah ya. Tepuk tangan Pak Purbaya, Bu Destri. Jadi kalau saya dibilang saya apa tadi nggak kerja ya memang karena talentnya udah bagus-bagus. Terus yang kedua sebetulnya di dalam rangka undang-undang P2SK ini kami sudah cukup siap ya Pak Misbakun ya. Terima kasih ini dikasih mandat yang kalau perlu lebih banyak lagi nggak apa-apa juga Pak. Kami punya jumlah SDM yang lean kecil ya 500 orang dan talentanya bagus-bagus tinggal dikasih motivasi dan dikasih challenge ya tantangan-tantangan untuk mengerjakan risiko-risiko keuangan yang akan datang. Saya sendiri DNA saya bukan sektor keuangan ya, seperti kata Pak Misbakun saya memang belajar ekonomi sektor publik ya, mulai S1, S2, S3 bahkan di guru besar saya. Jadi saya masih belajar nih ya untuk memahami betapa cepatnya perubahan sektor keuangan ini ya. Saya agak kaget karena setiap hari it's always a news gitu ya tentang sektor keuangan. Gak kayak pajak Pak ya, pajak itu rada teratur gitu ya, meskipun di bawahnya enggak juga, tapi karena secara policy itu kan sangat rigid ya. Nah, tadi mungkin saya bisa ngambil 2 slide aja, yang halaman 3, mohon halaman 3, satu mengenai Mungkin yang bisa bantu ditampilkan. Yang sebelumnya Mas, sebelumnya. Yang sekarang sudah ada ya, ini menurut Undang-Undang 4 2023, fungsi LPS sudah ditambah sebetulnya dengan yang namanya resolusi asuransi. Ya. Asuransi. Ya, polis penjamin, penjaminan polis asuransi dan permasalahan yang terkait dengan polis atau perusahaan asuransi. Yang paling kanan itu ya Pak ya. Itu masih baru. Nah, tapi seperti kata Pak Misbakun, timetable-nya kan baru 2028. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang P2SK, DIM-nya yang sudah dibicarakan oleh anggota KSSK, kita coba mau mengakselerasi ya dan dilakukan dalam 2 tahapan. Satu yang kira-kira full atau paybox itu yang sebagian 2030 baru full implementasi dari penyelesaian resolusi perusahaan asuransi. Next jadi ya, kira-kira itu ya Mbak Ade ya. Next coba saya akan memberikan kira-kira desain dari penguatan peran LPS itu ada 3 hal. Ini yang sudah ada di dalam RUU dan juga DIM yang sudah disampaikan kepada DPR melalui KSSK. Pertama, penguatan kelembagaan. Tadi Pak Misbakun sudah menyampaikan bahwa penegasan mengenai status LPS sebagai lembaga negara, tapi masih tetap dijamin adanya independensi di dalam penetapan kebijakan suku bunga penjaminan ya. Itu masih domainnya LPS ya. Yang kedua di dalam proses resolusi juga itu dalam hal bank atau nanti asuransi itu sudah dinyatakan sebagai dalam resolusi atau PDR di dalam istilah perbankan itu dilakukan resolusi oleh LPS. Yang kedua proses pembahasan dan persetujuan rencana kerja anggaran tahunan ini lebih efisien dan transparan, terbuka ya kepada publik. Yang selama ini kepada beliau nanti langsung kepada DPR dan prosesnya lebih terbuka. Yang ketiga tentu ada penilaian evaluasi kinerja dan kemudian ada program-program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dana
LPS itu yang berasal dari uangnya Bu Sandra ataupun Pak Bob itu kan dalam bentuk premi kami jaga dengan baik Bapak Ibu sekalian, dan kemudian itu ditempatkan di tempatnya Pak Purbaya di surat berharga negara. Jadi aman dan setiap tahun kita mendapatkan tambahan sekitar 30 triliun dari premi sama dari surat berharga. Ya, ya, tetapi dan kita tidak menggunakan secara sewenang-wenang juga. Jadi kita cap jumlah operasionalnya. Kami juga tidak ekspansif dalam operasional karena memang LPS itu lean, small gitu ya. Jadi kita maintain seperti itu supaya memang tapi memang high quality lah resourcesnya gitu. Karena memang orang-orangnya harus punya indera keenam ya Pak Purbaya ya. Untuk mendeteksi itu indera keenam. Yang sekarang sudah kita lakukan sudah 146 khususnya untuk PPR ya, PPR sama PPRS. Itu meskipun jumlahnya asetnya enggak terlalu besar, tetapi noise-nya juga cukup signifikan gitu. Saya setiap hari, ini mungkin juga Pak Purbaya mengalami pengaduan masyarakat itu harus ditangani secara prudent ya. Yang kedua adalah penguatan peran LPS sebagai istilahnya risk minimizer. Keren banget tuh risk minimizer. Jadi risk minimizer ya. Artinya enggak di belakang aja, tapi kalau dia sudah dinyatakan bank dalam penyihatan itu bisa melakukan penempatan dana, bahkan bersama dengan OJK itu bisa melakukan uji tuntas bersama-sama lah gitu ya. Kemudian bisa melakukan pengalihan saham, kemudian juga bisa menyehatkan, tidak hanya likuidasi tapi juga diperbolehkan untuk melakukan penyihatan dan bahkan bisa mengalihkan atau menarik kembali saham dari PSP lama ya kalau dia nggak mendukung proses resolusi itu. Nah yang ketiga yang tanyakan oleh Mbak Ade tadi adalah mengenai proses resolusi perusahaan asuransi dan PA yang syariah, yang konven dan syariah. Nah, tadi yang bank sudah punya ya, bank umum, bank syariah, bank digital sekarang dan BPR. Kemudian untuk yang asuransi ada PA maupun PAS istilahnya ya. Nah ini ada 2 tahap yang nanti akan dibahas dengan Komisi 11 mengenai tahap pertama untuk resolusi terbatas, kemudian tahap kedua untuk resolusi yang sifatnya penuh. Kira-kira itu Mbak Ade ya substansinya. Jadi tetapi yang topi yang kedua adalah LPS sebagai anggota KSSK. Itu beda Pak Purbaya dengan yang dulu Pak ya. Dan LPS sekarang itu beda dengan LPS yang dulu gitu. Artinya pertama ada kewenangan-kewenangan baru, tapi ada peran yang ingin dilibatkan di dalam proses KSSK itu sendiri. Kami mempunyai data, pertukaran data yang cukup bagus, data semua perbankan, asuransi sudah kami miliki. Jadi kami bisa, Pak Purbaya sering menggunakan informasi publik tersebut untuk mendrive kebijakan. Saya kira saya dengan senang hati karena kami sudah punya perjanjian ataupun MOU mengenai pertukaran data antara anggota KSSK. Jadi itu penting sekali ya karena KSSK ini bekerja dengan pertukaran data. Jadi informasi itu dimiliki oleh semua anggota KSSK. Kira-kira itu Mbak Ade. Terima kasih Pak Anggito. Saya pengen nanya Pak, sekarang itu banyak bank digital. Tadi Bapak sedikit menyebut sedikit, tapi saya pengen lihat bagaimana mungkin LPS menilai potensi risiko yang muncul dari perubahan struktur industri perbankan. Sekarang kan banyak banget bank digital, dominasi entitas digital juga sudah luar biasa. Even the conventional, the big banks are transforming to digitalization, berlomba-lomba menjadi lebih digital. Nah, bagaimana mendeteksi potensi risiko yang muncul dari perubahan struktur industri perbankan ini? Ya, sebetulnya kita memperlakukan bank digital dalam konteks resolusi itu sama ya. Jadi kita punya kebijakan namanya tingkat bunga penjaminan dan kita punya kebijakan mengenai coverage penjaminan. Coverage penjaminan itu adalah kebijakan pemerintah ya, berapa jumlah coveragenya. Tapi TPP-nya itu dimaksudkan untuk melindungi nasabah. Nah ini yang untuk yang konvensional dan digital mungkin sama ya karena ada suku bunga. Yang syariah tidak diberlakukan adanya TPP tersebut. Tapi coverage-nya mungkin Pak Bob bisa menjelaskan juga. Jadi kan karena dia tidak mengenal suku bunga jadi tidak ada TPP yang berlaku untuk bank syariah gitu. Tapi untuk coverage-nya ada. Jadi
kami terus melakukan pendeteksian bersama dengan OJK, melakukan uji tuntas, melakukan dalam hal dia PDP ya, tapi juga kita pertukaran data. Setiap minggu saya terus diupdate, dan di dalam pertemuan KSSK baik itu deputi maupun prinsipal juga akan disampaikan bagaimana tingkat kesehatan dari bank, termasuk bank digital itu.